Assalamualaikum. Kembali lagi bersama BK Sahabat Siswa. Kali ini kita akan bermain permainan yang berasal dari Jepang, yaitu kokologi. Ada yang tahu apa itu kokologi? Kokologi adalah permainan psikologi untuk mengetahui karakter seseorang melalui cerita ataupun imajinasi. Sebelum kita memulai permainan, yang harus kalian perhatikan adalah ketika cerita atau imajinasi dari kokologi ini dimulai, kalian akan berhadapan dengan sebuah pernyataan dan pilihan. Kalian harus memilihnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jawaban dari pernyataan atau pilihan kalian boleh kalian tulis atau kalian ingat-ingat ya, karena di akhir cerita akan ada penjelasannya. Nah, sekarang kita akan berjalan-jalan ke dalam hutan yang sangat lebat. Ketika kita masuk ke dalam hutan tersebut, kita melihat sebuah gubuk tua. Karena kalian penasaran, kalian mendekati gubuk tua tersebut. Kira-kira gubuk tua yang kalian lihat itu, apakah pintunya terbuka atau tertutup? Kalian masuk ke dalam gubuk tua tersebut. Kalian melihat sebuah meja. Apakah meja yang kalian lihat berbentuk bulat, kotak, atau segitiga? Ketika kalian mendekati meja tersebut, di atasnya terdapat vas bunga. Kira-kira airnya penuh, sedikit, atau kosong? Dan apakah vas bunga itu terbuat dari kayu atau dari kaca? Karena kalian merasa takut dan kesepian, akhirnya kalian keluar dari gubuk tersebut dan melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba kalian menginjak sesuatu. Dan ketika kalian lihat, itu adalah kunci. Berapa kunci yang kalian injak? 1 atau 2 sampai 5 atau 5 sampai 10? Kalian kembali melanjutkan perjalanan kalian ke dalam hutan. Tiba-tiba kalian melihat sebuah kastil. Kira-kira kastil baru atau kastil lama yang kalian lihat? Sampai akhirnya kalian mendekati kastil tersebut. Tapi di tengah-tengah perjalanan menuju kastil, kalian melihat sebuah danau yang indah. Airnya sangat jernih. Ketika kalian melihat ke dalam air, kalian melihat sebuah uang kertas mengambang. Kira-kira kalian ambil atau tidak ya uangnya? Wow, bukan cuma uang. Air yang bersih di danau tersebut memperlihatkan ada banyak mutiara-mutiara cantik di bawahnya. Apakah kalian akan ambil permata dan mutiara tersebut atau tidak? Perjalanan semakin panjang. Ketika kalian terus berjalan menelusuri hutan tersebut, kalian juga menemukan sebuah kotak. Apakah kotak yang kalian lihat kecil, sedang, atau besar? Kira-kira kotak tersebut terbuat dari kayu atau besi ya? Baiklah, kita telusuri lagi hutan tersebut. Ketika kalian berjalan, tiba-tiba kalian dihadapkan oleh sebuah jembatan. Jembatan tersebut terbuat dari besi, kayu, atau rotan. Kalian pun menaiki jembatan tersebut. Di seberang jembatan, kalian melihat seekor kuda. Apakah warnanya putih, coklat, atau hitam? Dan
Sedang apa kuda itu? Apakah dia sedang makan rumput atau berlari-lari ke sana kemari? Tidak, terdengar suara tornado besar di belakang. Bagaimana ini? Apakah kalian akan bersembunyi di dalam kotak? Atau kalian akan bersembunyi di bawah jembatan? Atau kalian akan menaiki kuda dan berlari bersamanya? Nah, kalian sudah mendapatkan jawaban dari pernyataan-pernyataan yang ada di cerita tadi kan? Apa kalian masih ingat? Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jawaban-jawaban yang kalian pilih. Oke, kita mulai dari gubuk. Tadi siapa yang memilih pintunya terbuka? Dan siapa yang memilih pintunya tertutup? Yang memilih pintunya terbuka biasanya orangnya suka sharing. Dia mudah terbuka kepada siapapun. Tapi kalau dia memilih pintu tertutup, biasanya dia akan menyimpan segalanya sendiri. Dia sangat tertutup. Selanjutnya meja. Bulat, persegi, atau segitiga. Bagi kamu yang memilih meja bulat, teman manapun yang datang pasti kamu akan terima dan akan mempercayai mereka sepenuhnya. Tapi kalau yang memilih meja segi 4, kamu agak pemilih dalam berteman. Dan hanya teman-teman dengan mereka yang selevel atau satu frekuensi dengan kamu bisa cocok. Kalau segitiga, kamu sangat pemilih soal teman dan kamu tidak mempunyai banyak teman. Selanjutnya, vas bunga di atas meja berisi air kosong, setengah, atau penuh. Jika kamu memilih kosong, hidup kamu dalam kekosongan, di mana kamu masih merasa sendirian dan benar-benar kesepian. Kalau yang setengah, ya apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu baru setengahnya yang terpenuhi. Tapi kalau misalkan yang penuh, saat ini kamu sedang berada di masa bahagia dengan segala hal sesuatunya sudah terpenuhi. Masih mengenai vas bunga, apabila bahan bakunya terbuat dari kaca, kamu adalah orang yang mudah rapuh, sensitif. Tapi kalau kamu memilih bahan dari kayu, kamu cukup tegar dan cukup kuat dalam menghadapi sesuatu. Oke, selanjutnya kunci. Untuk yang memilih satu kunci, berarti kamu punya satu teman yang berarti di dalam hidupmu. Untuk yang memilih 2 sampai 5 kunci, berarti kamu memiliki beberapa teman saja. Tapi jika kamu memilih 5 sampai 10 kunci, berarti kamu mempunyai banyak teman. Untuk kastil, apabila kamu memilih kastil tua, ada hubungan di masa lalu kamu yang memang kurang baik dan kamu tidak ingin mengingatnya di dalam memori kamu. Dan untuk yang memilih kastil baru, ada hubungan di masa lalu yang sampai saat ini kamu merasa bahagia dan kamu selalu simpan di memori kamu. Selanjutnya, kamu melihat uang kertas di danau. Nah, bagi yang mengambil uang kertas tersebut, ini masalah perjodohan ya. Nih, ketika kamu mengambil uang kertas tersebut, katanya sih, ketika kamu jauh dari pasangan kamu bisa melirik yang lain. Tapi kalau misalkan tidak diambil, meskipun kamu jauh dengan pasangan kamu tetap memikirkan dia dan selalu setia kepadanya. Hal ini berlaku juga untuk permatanya ya. Tetapi apabila permata itu diambil,
Ketika kamu dekat dengan pasangan kamu, kamu masih saja melirik orang lain yang berkeliaran di depan mata kamu, padahal di sampingnya ada pasangan kamu. Tapi apabila kamu tidak mengambil permata tersebut, kamu akan terus dekat dengan pasangan kamu ketika kalian dekat. Jadi gak akan bisa tuh lirik-lirik kanan kiri. Oke, skip dari masalah pasangan, sekarang kotak. Apabila kamu memilih kotak kecil, berarti ego kamu kecil. Tapi kalau kamu milih kotak sedang, ya ego kamu so-so lah, sedang-sedang saja. Tapi ketika kamu memilih kotak besar, ego kamu besar. Kamu kalah. Nah, bagi kamu yang memilih kotak dari kayu, biasanya orangnya rendah hati. Tapi kamu yang memilih kotak dari besi, katanya orangnya tinggi hati. Ayo. Selanjutnya, jembatan. Nah, jembatan ini mengibaratkan sebuah ikatan. Ketika kamu memilih jembatan besi, biasanya kamu mempunyai ikatan yang sangat kuat, baik dengan keluarga, teman, ataupun saudara. Jadi kalau ada apa-apa, kamu pasti lari ke mereka. Selanjutnya, yang kayu. Kalau ini sedang-sedang aja ya. Kalau lagi butuh dan nggak malu, ya begitulah. Tapi kalau misalkan kamu bisa menyelesaikannya sendiri, ya kamu hadapi itu sendiri. Jadi sedang-sedang aja. Selanjutnya yang rotan. Kalau yang rotan ini tidak mempunyai ikatan yang terlalu kuat sama sekali. Jadi egonya lebih tinggi, dia akan menyelesaikannya sendiri saja. Kuda, back to jodoh ya. Meskipun sebetulnya ini lebih ke perasaan lah. Untuk pemilihan kuda yang berwarna putih, biasanya kamu kalau menyukai seseorang ataupun gebetan, entah itu pasangan, kamu akan selalu sangat menyukainya. Nah, kalau yang coklat, kadang hati kamu itu setengah-setengah. Kadang suka, kadang enggak gitu ya, jadi setengah-setengah. Tapi kalau misalkan hitam, ketika saat ini kamu mempunyai pasangan atau gebetan ataupun yang lagi deket sama kamu, kamu tidak terlalu menyukainya. Loh kok Bu, jadi jodoh? Gak apa-apa lah ya, ini namanya juga permainan. Jadi kita have fun. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, di akhir cerita, kamu dihadapkan dengan sebuah tornado. Tornado ini diibaratkan sebuah masalah yang besar yang ada di dalam kehidupan kamu. Jika kamu memilih kotak, artinya kamu akan menyimpan masalahmu sendiri dan akan menyelesaikannya sendiri. Tapi ketika kamu memilih jembatan, kamu akan pergi atau lari menyelesaikannya dengan temanmu atau keluargamu. Dan apabila kamu memilih kuda, ketika kamu punya masalah, kamu lebih nyaman untuk lari atau menceritakannya kepada pasanganmu atau orang yang memang menjadi lawan jenismu. Tentunya yang lagi dekat sama kamu ya. Tadi adalah permainan kokologi mengenai kepribadian kita. Benar atau tidaknya, sesuai atau tidaknya dengan kepribadian kita, namanya juga permainan. Ada benarnya, ada tidaknya. So, share pengalaman kalian mengenai permainan kokologi ini. Apakah sesuai dengan kepribadian kalian, setengahnya, atau bahkan tidak sama sekali? Sekian BK Sahabat Siswa kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and share ya. Tetap semangat, ciptakan positive value dan positive vibe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.